datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar, tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, jejak sejarah Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi adalah sebuah kesultanan yang didirikan pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan di wilayah bernama Tanah Delhi dan merupakan salah satu dari 4 subjek kerajaan yang mana raja dinobatkan oleh Kedatukan Sunggal. Kesultanan Delhi masih tetap eksis hingga kini meski tidak lagi mempunyai kekuatan politik setelah berakhirnya Perang Dunia II dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Pendirian. Menurut Hikayat Delhi, seorang pemuka Aceh bernama Muhammad Dalik berhasil menjadi laksamana di Kesultanan Aceh. Muhammad Dalik yang kemudian juga dikenal sebagai Gocah Pahlawan dan bergelar Laksamana Kuja Bintan adalah keturunan dari Amir Muhammad Badaruddin Khan, seorang bangsawan dari Delhi, India yang menikahi Putri Chandra Dewi, Putri Sultan Samudra Pasai. Dia dipercaya Sultan Aceh untuk menjadi wakil bekas wilayah Kerajaan Haru yang berpusat di daerah Sungai Lalang Percut. Dalik mendirikan Kesultanan Delhi yang masih di bawah Kesultanan Aceh pada tahun 1632. Setelah Dalik meninggal pada tahun 1653, putranya Tuanku Panglima Berunggit mengambil alih kekuasaan dan pada tahun 1669 mengumumkan memisahkan kerajaannya dari Aceh. Ibu kotanya berada di Labuhan, kira-kira 20 km dari kota Medan. Sebuah pertentangan dalam pergantian kekuasaan pada tahun 1720 menyebutkan pecahnya Delhi dan dibentuknya Kesultanan Serdang. Setelah itu, Kesultanan Delhi sempat direbut Kesultanan Siak dan Aceh. Masa kolonial Belanda. Pada tahun 1858, Tanah Delhi menjadi milik Belanda setelah Sultan Siak, Sultan Al-Said Syarif Ismail, menyerahkan tanah kekuasaannya tersebut kepada mereka. Pada tahun 1861, Kesultanan Delhi secara resmi diakui merdeka dari Siak maupun Aceh. Hal ini menyebabkan Sultan Delhi bebas untuk memberikan hak-hak lahan kepada Belanda maupun perusahaan-perusahaan luar negeri lainnya. Pada masa ini Kesultanan Delhi berkembang pesat. Perkembangannya dapat terlihat dari semakin kayanya pihak kesultanan berkat usaha perkebunan, terutamanya tembakau dan lain-lain. Selain itu, beberapa bangunan peninggalan Kesultanan Delhi juga menjadi bukti perkembangan daerah ini pada masa itu. Misalnya Istana Maimun dan Masjid Raya Medan. Tembakau Delhi merupakan komoditas unggul yang sangat bernilai jual di dunia internasional saat itu. Kemajuan perkebunan tembakau Delhi berawal pada tahun 1862 ketika perusahaan Belanda J.F. van Leeuwen mengirimkan ekspedisi ke Tanah Delhi yang kala itu diwakili oleh Jacobus Nienhuis. Setiba di Delhi, mereka menemukan lokasi yang masih perawan. Delhi saat itu adalah dataran rendah berawa-rawa dan mayoritas ditutupi hutan-hutan primer. Usaha awal ini gagal. J.F. van Leeuwen memutuskan mundur setelah membaca laporan tim perusahaan. Tetapi Jacobus Nienhuis tidak putus asa. Setelah mendapat konsesi tanah dari Sultan Mahmud Al-Rashid, Nienhuis menanam tembakau di Tanjung Spasi. Kali ini usahanya berhasil. Contoh daun tembakau hasil panen yang dikirim ke Rotterdam diakui sebagai tembakau bermutu tinggi. Sejak itulah tembakau Delhi yang bibitnya diperkirakan berasal dari Decatur Country, Georgia, Amerika Serikat menjadi terkenal. Delhi Maskapai, perusahaan perkebunan yang didirikan oleh Jacobus Nienhuis, P.W. Jensen, dan Jacob Theodore Kramer pada tahun 1870 telah berhasil mengekspor tembakau sedikitnya 207 kg. Pada tahun 1883, perusahaan ini mengekspor tembakau Delhi hampir 3,5 juta kilogram.
dan ditaksir nilai kekayaan perusahaan ini mencapai 32 juta gulden pada tahun 1890. Puncaknya pada awal abad ke-20 ketika Delhi Maskapai tampil sebagai Raja Tembakau Delhi. Diperkirakan lebih dari 92% impor tembakau cerutu Amerika Serikat berasal dari Kesultanan Delhi. Sultan Ma'mun Al-Rashid berusaha melakukan perubahan sistem pemerintahan dan perekonomian. Perubahan sistem ekonomi yang dilakukan adalah pengembangan pembangunan pertanian dan perkebunan dengan cara meningkatkan hubungan dengan pihak swasta yang menyewa tanah untuk dijadikan perkebunan internasional. Hubungan tersebut hanya sebatas antara pemilik dan penyewa. Hasil perkebunan yang meningkat dan hasil penjualan yang sangat menguntungkan membuat pihak Belanda semakin ingin memperluas lahan yang telah ada. Pihak Belanda kemudian melakukan negosiasi baru untuk mendapatkan lahan yang lebih luas dan lebih baik lagi. Keuntungan ini tidak hanya didapati oleh pihak swasta saja. Pihak kesultanan juga mendapat hasil yang sangat signifikan. Dana melimpah kesultanan saat itu digunakan untuk memperbaiki fasilitas pemerintahan, pertanian, perkebunan, dan lainnya. Pada tanggal 12 Maret tahun 1942, mendarat pasukan Imperial Guard atau penjaga kaisar yang sangat terlatih dan terpilih di Peruput Tanjung Tiram, Batubara sekarang, di bawah pimpinan Jenderal Kono, dan dari sana mereka segera menuju Medan. Sementara itu pasukan Kenil dan Stadwas Belanda berhasil melarikan diri menuju Tanah Karo untuk bertahan di Gunung Setan atau Tanah Alas. Tetapi di tengah jalan banyak orang-orang pribumi yang merampas pakaian seragam Belanda itu dan kembali ke kampung masing-masing. Karena sisa pasukan Belanda yang 3.000 orang itu tidak akan sanggup melawan pasukan Jepang sebanyak 30.000 orang yang terlatih dan berpengalaman perang. Maka pada tanggal 29 Maret tahun 1942, Jenderal Overacker dan Kolonel Gosenson menyerah kepada Jepang. Masa pendudukan Jepang. Sejak direbutnya Malaya, Singapura, dan Sumatera oleh bala tentara ke-25 Jepang, maka tanggung jawab pemerintahan dipikul oleh markas bala tentara ke-25 yang berkedudukan di Singapura. Sampai sekitar April tahun 1943, kesatuan pemerintahan masih dipegang oleh bala tentara ke-25 sebelum akhirnya dipindahkan ke Bukit Tinggi. Sejak itu pemerintahan administrasi Sumatera dan Malaya atau Singapura terpisah. Di Sumatera, Jepang hampir tidak melakukan perubahan sistem pemerintahan yang ada. Setiap presiden disebut Shu dan di bawah pengawasan seorang pejabat militer yang disebut Gui Seibu. Eksistensi kesultanan-kesultanan di Sumatera Timur masih tetap diakui. Bala tentara ke-25 membagi Sumatera Timur menjadi 5 pusat konsentrasi militer Jepang, yaitu sekitar Binjai atau Padang Berarang, Sungai Karang, Galang, Dolok Merangir, Kisaran, dan perkebunan Wingfold. Setelah proklamasi kemerdekaan, Revolusi Sosial Sumatera Timur adalah gerakan sosial di Sumatera Timur oleh rakyat yang dihasut oleh kaum komunis terhadap penguasa kesultanan-kesultanan Melayu. Revolusi ini dipicu oleh gerakan kaum komunis yang hendak menghapuskan sistem monarki dengan alasan anti-feodalisme. Karena sulitnya komunikasi dan transportasi, berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus baru dibawa oleh Mr. Tengku Muhammad Hasan selaku Gubernur Sumatera serta Mr. Amir selaku Wakil Gubernur Sumatera dan diumumkan di lapangan Pukereido atau sekarang lapangan Merdeka Medan pada tanggal 6 Oktober 1945. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan AFNE di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Belawan. Kedatangan pasukan AFNE ini diboncengi oleh pasukan Nika yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan dan membebaskan tawanan perang orang-orang Belanda di Medan. Meletusnya revolusi sosial tidak terlepas dari sikap beberapa kelompok bangsawan yang tidak segera mendukung antusias dengan pembentukan republik. Karena setelah Jepang masuk, Jepang mencabut hak istimewa kaum bangsawan dan lahan perkebunan diambil alih oleh para buruh. Beberapa bangsawan merasa dirugikan dan berharap untuk mendapatkan haknya kembali dengan bekerjasama dengan Nika, sehingga semakin menjauhkan diri dari pihak pro-republik. Walaupun saat itu juga banyak kaum bangsawan dan sultan yang mendukung kelompok pro-republik seperti Amir Hamzah dari Kesultanan Angkat dan Sultan Sulaiman Saiful Alam Shah dari Kesultanan Serdang. Sementara itu, pihak pro-republik mendesak kepada Komite Nasional Wilayah Sumatera Timur agar sistem pemerintahan suap raja dihapuskan dan menggantikannya dengan pemerintahan demokrasi rakyat sesuai dengan semangat perjuangan kemerdekaan. Namun, pihak pro-republik sendiri terpecah menjadi dua kubu.
kubu moderat yang menginginkan pendekatan secara kooperatif untuk membujuk beberapa bangsawan, dan kubu radikal yang didukung kaum komunis yang menginginkan jalan kekerasan dengan penggalangan massa para buruh perkebunan. Revolusi oleh kaum radikal akibat hasutan kaum komunis pecah pada bulan Maret tahun 1946. Berawal di Kesultanan Asahan, revolusi menjalar ke seluruh monarki Sumatera Timur, termasuk Kesultanan Delhi. Istana Sultan Delhi atau Istana Maimun beserta Sultan dan para bangsawan berhasil terlindungi karena penjagaan tentara Republik Indonesia dan adanya benteng pertahanan tentara sekutu di Medan. Sistem pemerintahan. Sultan Delhi dipanggil dengan gelar Sri Paduka Tuanku Sultan, berlainan dengan kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Timur lainnya. Pemerintahan Kesultanan Delhi merupakan kerajaan dengan sistem federasi yang longgar, sesuai dengan pepatah yang terdapat di Delhi, raja datang, orang besar menanti, di mana Sultan dinobatkan atas restu lembaga datuk berempat yang terdiri dari pimpinan dan para sepuh perwakilan kerajaan di wilayah Kesultanan Delhi. Lembaga ini dipimpin oleh seorang datuk yang disebut Datuk Sunggal, Tuanku Panglima Gocha Pahlawan sebagai raja pertama di Tanah Delhi, yang ditunjuk oleh Sultan Aceh sebagai wakilnya di Sumatera Timur atau Tanah Delhi. Kemudian penunjukan raja berikutnya dilakukan oleh Datuk Sunggal. Pada masa pemerintahan Panglima Parunggit, Raja kedua Delhi, Delhi memproklamirkan kemerdekaannya dari Kesultanan Aceh pada tahun 1669, mengikuti jejak-jejak negeri pesisir dan berhubungan dengan dagang POC di Melaka. Pada masa pemerintahan Panglima Paderap, Raja Delhi ketiga, terjadi perluasan wilayah di pesisir pantai hingga Serdang dan Denai. Menurut laporan John Anderson yang berkunjung ke Delhi pada tahun 1823, bahwa Sultan Amaluddin Mangendar atau Sultan Delhi ke-6 adalah penguasa Delhi pertama yang bergelar Sultan setelah Delhi ditaklukkan Kesultanan Siak pada tahun 1814. Menurut laporan John Anderson pula, Sultan Delhi dalam memerintah dibantu oleh 8 orang menteri, di mana Sultan berkonsultasi soal perang, mengatur pemerintahan sehari-hari, mengadili perkara pidana, dan lain-lain. Di samping menteri-menteri, masih ada lagi Shah Bandar yang mengurus hubungan perdagangan dan biasanya dibantu seorang mata-mata, seorang wanita yang pandai bernama Encek Laut yang bertugas memungut cukai. Kemudian ada lagi para pamong praja, penghulu, para panglima, dan mata-mata yang melaksanakan tugas bila dikehendaki Sultan, serta kurir istana yang mengantar surat ke berbagai kerajaan. Jika Sultan mangkat, apabila penggantinya masih belia, maka Tuan Haji Cut atau Kadi, ulama tertinggi, bertindak dan melaksanakan semua fungsi pemerintahan kerajaan. Di bidang agama Islam, Tuan Haji Cut juga bertindak sebagai mufti kerajaan. Kemudian di bawahnya ada Bilal, imam, khalif, dan penghulu masjid. Mereka lah yang menangani masalah yang berhubungan dengan keagamaan. Kehidupan mereka diperoleh dari sumbangan masyarakat. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah dari Dewi Surya 2.